Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang mengharuskan berhenti kerja alias pensiun dini. Oke, jadi berdasarkan pengalaman ya, dulu Sirtiman itu ya pernah kerja ya. Ya serba bisa lah di marketing, lapangan. Dulu pernah kerja di mall, pernah kerja di kantor-kantor, atau ya pernah juga kerja di belakang kantor gitu, ngurusin perkantoran, pembukuan. Jadi ya sebenarnya ya serba bisa lah, bisa aja mau di marketing, di mall juga bisa, atau di belakang meja juga bisa gitu, via telemarketing atau via, ya dulu pernah pernah ya pengalaman di beberapa perusahaan gitu. Dan selama bekerja ya mengalami hal-hal yang ya menjadi pertimbangan gitu. Nah di sini Sirtiman ini ya pengen maju gitu. Kalau kerja itu ya sebatas ijazah, sebatas ya kemampuan perusahaan, ya sebatas uh, istilahnya lingkungan rekan-rekan usaha ya, komunikasi komunikasi sosial juga gitu. Nah di situ sentimen tuh ya ada apa ya, ada potensi ya, ada potensi ya, dan yakin banget sama potensinya. Kalau emang harus mengambil keputusan untuk ya berhenti kerja gitu loh. Dalam hal ini Septiman dulu emang fokus mau pensiun dini aja, mau fokus wirausaha, jualan, wira swasta gitu. Ya ada beberapa pertimbangan ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi sih. Ya ini bisa dijadiin bahan pertimbangan buat kalian semua. Kalau merasa dapat harus mengambil keputusan yang berat, dilema, pertimbangannya tuh berikut. Pertama, ini bos yang tidak ingin kita maju gitu. Ya, jadi ya pertama ya bos itu ya seharusnya dia seorang pemimpin gitu. Seharusnya dia punya visi untuk perusahaannya, dan seharusnya dia juga bisa menjaga ya istilahnya kestabilan dari karyawannya atau dari anak buahnya. Nah kalau bosnya ini nggak pengen kita maju, istilahnya ya kita cuma dikasih kerjaan, ditambah kerjaan, tapi imbal baliknya nggak sesuai gitu. Eh, nggak ada kenaikan gaji gitu. Ya mungkin ada sedikit, cuma itu kalau menurut inflasi ya dari tahun ke tahun kan harga naik, semua naik, dan gaji yang dinaikin itu nggak selayaknya deh gitu. Nah itu jadi pertimbangan gitu. Kalau kita terus-terusan di situ ya kita nggak akan maju gitu. Kalau misalnya kerja harus ongkos dari rumah, apalagi zaman dulu ya harus pakai angkot, belum bisa punya motor gitu. Pakai angkot, harus naik angkot berkali-kali. Nah itu kalau ongkos angkotnya naik terus, meskipun naik 1.000 perak aja dikali tiap hari, dikali berapa bulan, itu udah kebayang gitu. Kita
kesulitan, kita nabungnya susah. Sedangkan kalau kerjaan ditambah itu ya makan waktu kita lebih, pulang lebih lama, lembur nggak dibayar, ya nggak ada hitungan lembur. Kalau kerjaan yang istilahnya bosnya itu ya nggak sesuai sama Depnaker ya seperti itulah gitu. Atau yang mungkin aja ngikutin Depnaker tapi untuk lemburan ya mereka nggak peduli lah gitu. Jadi ini alasan pertama ya, kalau bosnya nggak pengen kita maju, terus kita mesti gimana gitu loh. Di sini kita pengen majuin perusahaan, pengen nyenengin bos, ya, tapi bosnya sendiri ya punya anggapan lain, punya pandangan yang berbeda gitu ke anak buah atau karyawan. Nah di sini ya kalau serasa karirnya udah mentok, mau dipaksain juga nanti malah bikin sakit sendiri gitu istilahnya. Lebih baik ya mulai mempertimbangkan untuk berhenti dari kerja gitu. Oke, yang kedua lanjut. Di sini perusahaan nomor 2, perusahaan yang sulit maju, sulit berkembang lah, nggak usah maju. Di sini perusahaannya ini sulit berkembang ya karena sikonnya ya, entah itu dari struktur organisasinya terlalu birokrasi, atau ya perusahaannya juga nggak mau ekspansi, nggak mau promosi, ya gitu-gitu aja gitu. Ya diem aja mengharapkan pemasukan ya dari ya ngarepin pemasukan dari rezeki aja gitu. Istilahnya nggak ada tindakan untuk memperluas pasar, menambah langganan dan lain-lain. Ya ini emang kalau perusahaan berdasarkan keputusan CEO-nya ya, artinya orang-orang pemegang sahamnya, pemilik usaha, pemilik usahanya atau pemegang sahamnya kalau bareng-bareng gitu. Nah, di sini kalau dilihat perusahaannya itu sulit sekali untuk maju, ya gitu-gitu aja. Ya cuma berani apa sih? Cuma beraninya di kandang sendiri aja, daerah ya sekitar yang itu aja. Ya artinya ya susah gitu, susah berkembang, susah nambah pendapatan. Dulu ya Sirtiman pernah kerja di supplier gas ya, meskipun perorangan sih. Ya dia masih langganannya masih sekitar ya mungkin wilayah situ aja gitu. Nah di situ Sirtiman sendiri ya mulai mengajuin ini, apa nggak mulai melebar usahanya. Setiap ya istilahnya gas kan, mungkin restoran atau tempat catering kita tawarin, kasih promosi, surat edaran dan lain-lain. Nah di situ ya sempat perusahaannya ruang lingkup daerah zonanya mulai melebar, tapi ya langganannya bertambah juga ya, tapi imbal baliknya perusahaan itu nggak ada gitu loh, nggak ada bonus tambahan, nggak ada uang kerajinan gitu. Jadi ya kita memaksimalkan potensi seperti apapun, ya perusahaannya itu nggak ada respon gitu, nggak ada imbal balik, nggak ada imbal jasa, nggak ada bonus dan lain-lain. Jadi perusahaan itu benar-benar ya
ya nggak peduli istilahnya. Di sini ya ya kita juga ya kita manusia gitu. Perusahaan cuma istilahnya tinggal nama gitu. Dan ya orang-orang yang CEO-nya atau pemimpin usahanya atau dewan direksinya nggak bisa mengambil keputusan untuk ya, kemakmuran karyawannya, ya buat buat apa juga gitu. Nah di sini ya perusahaannya emang benar ya segitu-gitu aja, nggak bisa. Kalau ada kesempatan perusahaan menyebar mengembang dari lokasi Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, kalau ke Depok atau Jabodetabek dan terus, itu ya kenapa tidak gitu. Di sini ya kalau potensi kita aja bisa, itu logika kita bisa, nah perusahaan kadang ya nggak mau gitu. Ya itulah ya ya itu menjadi dilema sih. Ya kitanya jadi sulit maju kalau gitu. Kita berani terima tantangan, sementara perusahaannya nggak nggak berani. Itu yang jadi pertimbangan kenapa harus mulai cari berhenti dari kerjaan itu gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga itu ini lebih bersifat apa ya? Pribadi. Tiga, rekan kerja yang mengacau, istilahnya mengacau. Ya mungkin kalau dalam istilah kerjaan ada yang sirik, ada yang istilahnya teman makan teman atau nusuk dari belakang apalah gitu. Nah di sini ini mempengaruhi juga gitu. Jadi saat ya, kejadiannya tuh ya saat kita pengen bawahan, ya istilahnya bawahan kita ya sebagai misalnya pemimpin toko, bawahan kita itu standarnya kita jadiin berkualitas dan ya, kita persiapkan untuk dia untuk naik pangkat, naik jabatan biar cepat-cepat sukses gitu. Dalam hal ini kan kalau pemimpin melahirkan pemimpin dan membuka rezeki juga buat buat anak buahnya untuk merasakan ya, kualitas kerja dan imbalan yang lebih baik gitu loh. Nah di sini kadang ya begitulah, kalau ada istilah teman makan teman, nusuk dari belakang. Saat kita udah istilahnya udah merubah dia dari nggak tahu apa-apa jadi bisa seperti kita atau malah bisa membuka lagi dia punya kelebihan, jadi dia jadi seorang yang berkualitas dan punya nilai tambah. Tapi kembali ke masalah EQ-nya ya, emosi intelijensinya gitu. Kalau orang itu istilahnya mungkin IQ-nya, kepintarannya, ya, intelijensi otaknya itu bisa. Cuma untuk nalarnya sosial atau yaitu simpati itu berbeda saat dia merasa istilahnya mau sejajar atau ya ini pandangannya berbeda ya. Kalau kita pengen mereka maju gitu, tapi mereka malah melihat kita sebuah tembok penghalang gitu. Nah ini emang berbeda gitu. Dan biasanya kalau nggak semua rekan kerja bisa diajak diskusi gitu. Kadang mereka ya yang gampang aja gitu, maunya menang sendiri gitu. Nah dalam hal ini ya ada juga sih macam-macam yang sangat mengganggu, entah itu membuat kita pikiran jadi mana-mana. Nah dalam hal ini ya mulai diputuskan lah gitu. Sekarang mau bekerja sama rekan yang mengganggu itu mengacau ini atau ya harus ya kalau dipaksakan nanti pikiran dan merembet kemana-mana.
kayaknya orangnya juga istilahnya mungkin keatasan cari muka dan lain-lain, jadi sifat yang mencandu, dia tetap melakukan ya inilah politik di perusahaan ya, entah itu cari muka, cari apalah gitu, cari pangkat, cari naik pangkat atau apa. Nah ini sangat mengganggu kenyamanan kerja gitu, kenyamanan kerja kita ya. Di sini kita harus pertimbangkan gitu. Masih layak nggak rekan kerja itu ya kerja sama kita, bersosial sama kita gitu, atau ya kita dapat apa gitu. Kalau cuma dirugikan, kalau cuma diaduin ke bos, diaduin yang nggak sesuai sama kenyataan, ya ini mengganggu gitu loh. Kita mungkin kalau di pengadilan bisa nuntut gitu, cuma kan biayanya besar gitu. Kalau sama bos ya kadang manusia ya termakan, entah itu cuci otak, entah itu apalah trik-triknya macam-macam. Jadi pilihan memiliki rekan kerja dan mungkin kuat nggak kerja sama dia, entah itu beberapa bulan atau tahun lagi ke depan, itu udah nggak bisa, yaitu saatnya untuk pindah kerja gitu. Jangan jadikan satu orang itu mengganggu hidup lah gitu. Banyak opsi lain, banyak ya pokoknya di luar. Kalau ini diarahkan ke bisnis online ya, soalnya kalau nanti dapat kerja lagi mungkin aja dapat lebih baik, tapi mungkin ya boleh dibilang 99% pasti ketemu orang-orang seperti itu gitu. Karena emang udah budayanya sih gitu. Kalau namanya kerja itu ada yang sirik, ada yang suka nusuk dari belakang atau apa gitu, ya seperti itu gitu. Jadi pilihan untuk berhenti kerja itu bisa menjadi hal yang terbaik. Oke, keempat ini masalah kesehatan. Kesehatan ini ya namanya otak dan badannya ini harus selalu fit. Kalau kerjaannya terlalu jauh, kalau kerjaannya terlalu melelahkan baik otak atau badan, ya di sini pengaruh ke kesehatan gitu. Ini harus memilih ya, mungkin kerjanya di kantornya enak gitu, cuma dalam perjalanannya terlalu jauh dan di jalannya juga mungkin lagi ada pembangunan jalan atau hambatan sehingga mengakibatkan jam waktu untuk sampai ke kantornya lama alias macet. Dan itu ya, setiap hari diulang-ulang terus seperti itu, berangkat pulang jadinya mempengaruhi kesehatan gitu. Kita jadi gampang masuk angin karena telat makan. Ya belum lagi kalau ya macam-macam kejadiannya lah. Kalau telat makan di kantor juga ya karena lokasinya jauh, jadi ongkos bensinnya juga lebih, jadi kita harus ngirit makan, ujung-ujungnya ya mungkin terlalu ngirit, telat makan atau gimana, ya jadinya sakit gitu. Nah udah sakit nah ya bisa jadi mah, bisa jadi stres, bisa jadi ya mungkin ya sakit fisik gitu yang lainnya. Nah itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Kalau dipertahankan di situ kita sering sakit-sakitan, berarti perusahaannya ya nggak cocok buat kita. Itu perusahaan yang tidak sehat lah buat kita. Ya orang lain mungkin menganggap itu perusahaan bagus, itu berpotensi. Cuma untuk diri kita sendiri kan kita yang tahu. Kalau tidak sehat ya buat apa lagi? Itu kita harus berhenti kerja lah. Untuk bisnis online di sini dalam hal ini. Oke, itu yang keempat. Sebenarnya yang kelima ini ini seperti apa ya, banyak yang seperti ini sih, panggilan hati ya. Kadang orang tuh bikin ragu-ragu ya.
kayaknya udah nggak betah kerja seperti itu, udah nggak betah, udah dipaksa, udah males banget deh itu. Ini sebenarnya mungkin dicek lagi, kayak intuisi kita nih kayak hmm, kayak memberitahukan, menginformasikan kalau kita tuh istilahnya harus ya merubah haluan lah gitu. Jangan kerja di situ lagi karena ada yang lain yang lebih baik, dan ya pokoknya seperti itu. Jadi ya kejadiannya seperti itu. Di istilahnya dari dalam hati, dari pikiran itu kayak ada rasa pengen ya nggak diterusin, nggak lanjut kerjanya gitu. Ya cuma kan kalau dari intuisi atau istilahnya dari otak kecil bilang seperti itu, sebenarnya otak kecil itu sebenarnya yang jujur gitu ya. Udah mulai muncul panggilan seperti itu, sebenarnya itu ya tinggal ya dimatengin istilahnya. Cuma kadang otak besar kembali ya istilahnya mempertimbangkan gitu loh. Kayak nanti kalau keluar kerja gimana, terus pendapatannya gimana, nggak ada gajian lagi, terus gimana gitu, bayar kos-kosan, bayar cicilan itu gimana, terus makannya gimana, itu banyak pertimbangan dari otak besar. Kalau otak kecil tuh simpel, keluar kerja dan sukses gitu. Cuma kadang otak besar dia menginginkan banyak informasi tentang pertimbangan yang harus diambil resikonya gitu. Nah di sini itulah bedanya ya orang sukses dan orang tidak belum sukses ya. Kalau udah panggilan seperti itu, kalau Sirtiman sendiri mah udah sering ya istilahnya dulu teorinya baca buku tentang ya otak kecil otak besar, tentang suara panggilan hati dan psikologi ya, tentang kepercayaan diri. Nah kalau seperti itu kan kita lagi diuji gitu. Kepercayaan dirinya gimana gitu. Orang bisa aja kembali ke memilih yang ke otak besar itu, kayak aduh ntar gajiannya gimana, ntar bayar kontrakannya gimana gitu, bayar kos-kosan, cicilan. Ya cuma kalau otak kecilnya panggilan hatinya udah ngasih radar, udah ngasih aba-aba gitu. Itu sebenarnya nggak ada yang salah juga gitu. Kita keluar kerja pun masih banyak lah pos-pos pendapatan, meskipun ya emang istilahnya beda alam ya, alam pekerja sama alam pengusaha. Sekarang kita jadi pengusaha, istilahnya wira swasta, itu banyak perbedaannya gitu. Cuma ya pertimbangannya kembali gitu. Kalau kerja kita sebatas ruang lingkupnya ya itu harus organisasi itu, sedangkan kalau usaha kita bisa mungkin cari tambahan lebih ya, mungkin cari proyek lebih banyak, lebih besar, istilahnya peluang menjadi besar itu lebih banyak gitu. Orang jadi bos sendiri gitu loh, ya tinggal kemampuan kita nyetir nyetir mobil atau kapalnya itu mau gimana, mau maju atau mau nyantai-nyantai aja gitu. Nah itulah panggilan hati itu ya harus ditindaki seperti itu gitu. Dalam artian kalau suruh berhenti kerja itu orang lain tuh melihatnya beda gitu. Kalau kita yakin ya orang lain juga ya mungkin ada yang nggak yakin gitu, mungkin minta pendapat ke yang lain, mungkin oh jangan, kalau nggak kerja ntar kamu bingung gimana gitu. Ya cuma kalau kerja nggak betah, udah nggak bisa dipertahankan, ya buat apa juga gitu. Gimana mau maksimal gitu, gimana mau berproduktivitas, gimana mau maju gitu. Kalau kita tuh udah panggilan hatinya ini ya pengen wira swasta, pengen jadi kaya, pengen sukses gitu.
Nah, kalau kerja ya istilahnya dalam suasana galau, bimbang gitu ya, ya gimana mau maju gitu. Yang ada nanti kerjaan terbengkalai, bosnya ya kena panggil bos mulu, kena SP bos mulu atau gimana. Makanya daripada menambah beban pikiran, lebih baik ya mulai usaha, mulai berhenti kerja dan mulai usaha. Itu usaha aja nggak mudah gitu, cuma kalau nggak dimulai ya nggak akan maju, nggak kemana-mana gitu. Ya itulah 5 kendala ya dalam mengambil keputusan untuk berhenti kerja gitu. Kalau kalian merasa punya apa ya, punya hal atau pengalaman yang sama ya silakan ditulis di komen aja gitu. Nanti Sirtiman bisa mungkin ya kasih jawaban, kasih pendapat atau kasih ya arahan deh. Dan untuk yang belum subscribe langsung di subscribe, klik share, like, follow-nya ditunggu, sama pencet tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.